Astaga Marge, apa kau belum membereskan kamarmu setelah kau selesai bercinta dengan wanita itu? Tanya Neon saat melihat bentuk ranjang Marge yang sangat berantakan. Dan pengaman bekas yang ada di samping tempat sampah. Sepertinya saat Marge melempar pengaman itu ke tempat sampah, pengaman itu tidak masuk ke dalam tempat sampah dan malah terjatuh di sampingnya. Dengan santainya Marge menganggukkan kepalanya. Lalu kemarin kau tidur di ranjang yang seperti ini? Lagi dan lagi Marge menganggukkan kepalanya. Apa kau tahu, kemarin aku hampir gila karena memikirkan wanita itu. Selain karena aku merasa bersalah padanya, aku juga belum bisa move on dari pergulatan kami waktu itu. Makanya aku sengaja tidak membersihkan tempat tidur itu, agar aku bisa terus mencium aroma wanita itu. Jawab Marge. Lama, adik kecilmu tidak bangun, sekalinya bangun langsung merubahmu menjadi psikopat. Lirih Neon. Cepat tunjukkan rekaman CCTV itu, biar aku bisa langsung menyuruh orang mencari tahu tentang wanita itu. Marge pun membuka rekaman CCTV itu. Dirasa gambar rekaman CCTV sangat baik, Neon pun mengirimkan rekaman itu ke ponselnya, lalu mengirimkannya lagi ke orang suruhan yang biasa Neon suruh untuk mencari informasi tentang seseorang. Sudah. Sekarang kita tinggal menunggu hasilnya, ucap Neon. Kalau begitu aku pulang dulu. Jangan lupa bersihkan kamarmu, ucap Neon. Neon pun keluar dari dalam kamar Marge, meninggalkan Marge yang masih sibuk memandangi televisi yang menampilkan dengan jelas wajah Julia. Keesokan harinya, di ruang kerja Marge. Bagaimana Neon? Apa kau sudah tahu siapa wanita itu? Tanya Marge. Neon menganggukkan kepalanya, lalu memberikan iPad-nya pada Marge. Ini, bacalah sendiri, ucap Neon. Marge pun mengambil iPad itu dari tangan Neon. Julia, seorang penyanyi kafe dan singer wedding, baru bercerai dari suaminya. Lirih Marge membaca apa yang tertulis di iPad Neon. Apa kau yakin ini dia? Tanya Marge lagi saat melihat foto Julia yang sangat manis dan dengan pakaian yang sopan dan tertutup. Tidak seperti malam di mana ia menarik Julia, yang berpakaian seksi dan berdandan berani. Iya, aku yakin orang suruhanku tidak mungkin salah. Ayo kita datangi alamat ini, ucap Marge sambil mengangkat bokongnya dari kursi kebesarannya. Marge, tolong kesampingkan dulu urusan pribadimu, karena sebentar lagi kita ada pertemuan dengan klien, ucap Neon memberi peringatan pada Marge. Astaga, pekik Marge sambil menepuk jidatnya. Baiklah, kalau begitu sehabis pertemuan kita harus ke sana, ucap Marge. Baiklah, jawab Neon sambil menghela nafasnya. 3 jam kemudian, pertemuan dengan klien pun selesai tepat setelah jam makan siang berakhir. Marge yang sudah tidak sabaran pun langsung menarik tangan Neon untuk keluar dari restoran tempat mereka melakukan pertemuan dengan klien. Ayo Neon, aku harus segera bertemu dengan wanita itu, ucap Marge sambil terus menarik tangan Neon menuju mobil. Sabar Marge, protes Neon. Setelah sampai di mobil, Marge langsung memasukkan Neon ke dalam mobil di kursi penumpang bagian depan, sedangkan Marge, ia masuk ke kursi kemudi. Aku saja yang menyetir, tawar Neon. Tidak usah, aku saja. Kau nyalakan saja jeepsnya, jawab Marge. Abislah aku kalau dia yang bawa mobil dalam keadaan seperti ini, gumam Neon dalam hati. Pasang sabuk pengamanmu, ucap Marge dengan nada tegas. Neon pun memasang sabuk pengamannya. Setelah Neon memasang sabuk pengamannya, Marge pun menyalakan mesin mobil dan melajukan mobilnya keluar dari area restoran. Tak sampai setengah jam, mobil yang Marge kendarai dengan sangat ugal-ugalan pun tiba di depan rumah Julia.
Apa kau yakin ini rumahnya? Tanya Marge. Alamatnya sih begitu. Coba saja kita tanya. Jawab Neon. Mereka pun turun dari dalam mobil dan berjalan memasuki rumah yang pagarnya sudah terbuka. Ting tong ting ting. Marge menekan bel pintu dengan tidak sabaran. Ceklek. Tak lama pintu pun terbuka. Kalian siapa? Tanya mantan suami Julia. Apa benar ini rumah Nona Julia? Dulu iya, sekarang tidak lagi. Rumah ini adalah rumahku sekarang. Jawab mantan suami Julia dengan ketus. Kalian siapa dan ada perlu apa mencari mantan istri saya itu? Tanya mantan suami Julia. Oh, jadi laki-laki ini mantan suaminya. Gumam Marge dalam hati sambil melihat mantan suami Julia itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Saya hanya ada perlu dengan mantan istri Anda itu. Karena Julia tidak ada, kami pamit undur diri kalau begitu. Ucap Marge. Marge pun memutar tubuhnya. Sepertinya mereka orang kaya. Apa jangan-jangan mereka mencari Julie untuk membicarakan pekerjaan dengan Julie? Gumam mantan suami Julia saat melihat penampilan Marge dan Neon. Tuan tunggu. Panggil mantan suami Julia. Marge dan Neon pun menghentikan langkah kaki mereka lalu memutar tubuh mereka lagi untuk melihat mantan suami Julia itu. Ada apa? Tanya Neon. Apa kalian mencari Julia untuk membicarakan pekerjaan? Marge dan Neon mengernyitkan keningnya. Bukan urusan Anda. Jawab Marge ketus. Iya, memang bukan urusan saya tuan. Hanya saja saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Julia itu wanita yang sangat tidak baik. Dia beberapa kali ketahuan menggoda suami orang saat mengisi acara wedding. Dan dia juga pernah bernyanyi di kafe dalam keadaan mabuk. Dan setelah selesai manggung, ia merayu salah satu pengunjung yang menyawer dirinya untuk memakai tubuhnya. Dia itu wanita jalang, murahan. Saya menyesal menikah dengannya, makanya kami bercerai. Ucap mantan suami Julia menjelek-jelekkan Julia. Marge mengernyitkan keningnya. Ia melihat mimik wajah mantan suami Julia itu. Dari mimik wajahnya, Marge tahu kalau mantan suami Julia itu sedang berbohong. Tujuannya apa? Entahlah, Marge juga tidak tahu. Apa Anda tidak malu membicarakan masalah rumah tangga Anda dengan mantan istri Anda pada orang yang baru Anda temui? Bukankah Anda laki-laki, tapi kenapa mulut Anda seperti perempuan? Karena setahu saya, laki-laki yang sudah bercerai dari istrinya, apalagi perceraiannya karena si istri berselingkuh, akan malas membahas tentang mantan istrinya. Kecuali, kalau ternyata laki-laki itu yang berselingkuh dari istrinya, maka si laki-laki itu akan berkoar kemana-mana mengatakan kalau si istrilah yang berselingkuh untuk mendapat simpati dari masyarakat. Balas Marge menohok. Jelas saja ucapan Marge itu membuat mantan suami Julia diam 1000 bahasa. Ayo Neon, kita pergi. Ucap Marge lalu kembali memutar tubuhnya. Siit. Umpat mantan suami Julia. Kini Marge dan Neon sudah berada di dalam mobil. Gantian, kini Neon yang mengendarai mobil. Aku tidak suka laki-laki itu. Bisa-bisanya dia menjelek-jelekkan mantan istrinya seperti itu. Geram Marge, nafasnya sampai memburu saking geramnya. Neon tak merespon, ia hanya menjadi pendengar yang baik saja. Neon, cari alamat Julia yang baru dan cari tahu tentang alasan perceraian Julia dengan mantan suaminya yang seperti perempuan itu. Perintah Marge. Marge, apa tidak sebaiknya kau menyerah saja pada Julia? Kalau dia menghilang setelah percintaan panas kalian, itu tandanya dia tidak membutuhkan tanggung jawabmu. Jadi untuk apa kau repot-repot mencarinya? Ikhlaskan saja, cari saja wanita lain yang bisa kau ajak serius dan binalah rumah tanggamu yang baru jika memang kau ingin ada rumah untuk Mr. Penny. Ucap Neon. Aku tidak mau.
Aku tidak akan menyerah sebelum mendengar sendiri dari mulut Julia alasan kenapa dia meninggalkanku pagi itu. Jawab Marek bersikeras. Lakukan saja apa yang aku perintahkan padamu. Ucap Marek lagi pada Neon dengan tegas. Baiklah. Tapi aku harap kau tidak gila jika wanita itu benar-benar menghilang. Balas Neon. Kini mereka sudah berada di apartemen Marek. Marek memilih untuk langsung pulang ke apartemen karena sudah tidak mood bekerja. Sedangkan Neon setelah mengantarkan Marek ke apartemennya, memilih untuk kembali ke kantor. Neon, jangan lupa apa yang kuperintahkan padamu tadi. Ucap Marek. Neon menganggukkan kepalanya lalu pergi dari hadapan Marek. Setelah Neon pergi, Marek berjalan menuju minibar dan mengambil satu botol minuman beralkohol. Dan tanpa menuangkan ke dalam gelas, Marek langsung menenggak minuman beralkohol itu. Julia, di mana kau? Aku tidak terima dengan perlakuanmu ini, Julia. Kau harus bertanggung jawab karena sudah membuatku gelisah dan panas dingin seperti ini. Lirih Marek sambil mengingat wajah Julia. Di sebuah pulau terpencil. Julia kini sudah berada di pulau terpencil. Ia memutuskan untuk tinggal bersama neneknya. Karena Julia sudah tidak memiliki orang tua dan satu-satunya keluarga yang tersisa hanyalah sang nenek. Jadi apa yang ingin kau lakukan sekarang, Julie? Apa kau akan terus menetap di pulau terpencil ini? Tanya nenek Julia. Entahlah, Nek. Julia belum memikirkan apa yang akan Julia lakukan. Sekarang Julia hanya ingin menata hati Julia terlebih dahulu sebelum Julia membuka lembaran baru. Terserah kau saja. Asal jangan lama-lama kau terpuruk. Kau masih muda, jangan sampai kegagalanmu dan rasa traumamu mengurungmu di pulau terpencil ini. Balas nenek Julia. Iya, Nek. Oh iya, Nek, apa nenek tidak membuka warung makanan lagi? Nenek Julia menggeleng. Bagaimana nenek mau menjual makanan, kalau nenek saja sudah tua begini, pinggang sering encok. Biaya hidup nenek hanya mengharapkan darimu. Jawab nenek Julia. Kenapa? Apa kau mau meneruskan warung makan nenek? Kalau mau, biar nenek modali. Uang pemberianmu masih ada sebagian yang nenek simpan, jadi kau bisa memakainya untuk modal. Tanya nenek Julia. Tapi Julia tidak terlalu pintar masak, Nek. Aku takut, nanti malah jadi rugi. Namanya jualan pasti ada untung dan rugi. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau kita akan untung atau rugi kalau kita tidak mencobanya? Ibaratnya kau itu belum masuk ke medan perang, tapi sudah mengibarkan bendera putih. Balas nenek Julia. Kalau memang kau mau meneruskan warung makan nenek itu, nanti nenek berikan resep rahasianya. Ucap nenek Julia lagi. Julia diam nampak memikirkan kata-kata sang nenek. Tak lama Julia pun mengangguk. Oke, Julia setuju. Ucap Julia penuh semangat. Meski tidak terlalu mahir memasak, tapi demi mendapatkan uang untuk menyambung hidupnya dan sang nenek, Julia pun menerima usulan sang nenek untuk meneruskan warung makan milik neneknya. Warung makan yang dulunya sangat ramai pengunjung, apalagi pulau terpencil tempat tinggal mereka adalah termasuk dalam tempat wisata, jadi banyak turis-turis yang datang ke pulau itu. Di apartemen Marek. Ceklek. Marek membuka pintu kamar mandinya, ia baru selesai mandi. Dengan menggunakan handuk yang melingkar di pinggangnya, Marek berjalan ke ruang ganti. Sesampainya di ruang ganti, ia langsung berdiri di depan cermin dan membuka handuknya. Marek menatap pantulan tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu kembali menatap bagian Mr. Penny-nya dan menatap lama bagian itu. Bagaimana kalau Julia tidak bisa ditemukan? Harus kuapakan dirimu? Apa aku harus seperti kebanyakan laki-laki yang suka jajan itu? Monolog Marek di depan kaca. Marek menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak. Tidak.
Aku tidak boleh melakukan itu. Aku harus menemukan Julia dan meminta pertanggungjawabannya. Harus. Ucap Marge, ia sudah sangat tergila-gila dengan tubuh Julia. Marge pun mengakhiri monolognya di depan cermin lalu berjalan menuju lemari untuk mengambil pakaian rumahnya, lalu memakai pakaian itu. Setelah memakai pakaiannya, Marge pun keluar dari dalam ruang ganti. Ia berjalan menuju nakas tempat ia meletakkan ponselnya tadi. Ia mengambil ponselnya lalu menghubungi nomor Neon. Untuk apa lagi kalau bukan untuk menanyakan pada Neon tentang perkembangan pencarian Julia. Tut, tut, tut. Bunyi nada sambung. Halo Marge. Jawab Neon di seberang telepon. Apa kau sudah menemukan Julia, Neon? Tanya Marge to the point. Belum Marge. Sepertinya Julia sudah meninggalkan kota ini. Jawab Neon. Apa? Kalau begitu cari dia. Teriak Marge. Saking kerasnya suara Marge, Neon sampai menjauhkan ponsel dari telinganya. Tenang Marge. Tanpa kau suruh juga aku sudah menyuruh orangku untuk mencarinya di bandara, terminal dan pelabuhan, jadi aku harap kau bisa bersabar. Balas Neon. Aku tidak bisa menunggu lama lagi Neon. Bentak Marge. Kenapa? Aku kau sedang horny sekarang? Makanya kau tidak bisa menunggu lama? Marge diam. Ingin menjawab iya, tapi malu. Tapi ingin menjawab tidak, pasti Neon tidak akan percaya dan malah akan makin menyudutkannya. Bersambung. Guys, Mimin ada beberapa jualan, siapa tahu ada yang minat dan tertarik bisa intip di deskripsi video ini.